Penyesatan apa lagi nih? Ya, sembarang aja kalau ngomong. Kalau mau bikin konten narasi itu riset dulu lah, ya. Jangan sembarangan kayak gitu, jangan pakai asumsi. Kelihatannya benar narasinya, bahwa salah satu penyebab orang berselingkuh itu karena tidak nyaman dalam sebuah situasi hubungan atau nggak bahagia. Tapi ucapan antum itu menolkan probabilitas atau kemungkinan lain perempuan bisa berselingkuh. Itu masalahnya. Lo terlalu menutup mata. Yang gue khawatirin lo buta melihat fakta-fakta yang sudah terang ini. Ada banyak perempuan yang sudah punya pasangan, tapi tetap dia main berondong karena dia ngerasa pasangannya kurang ganteng, atau dia ngerasa kurang secara seksual sama pasangannya gitu. Ya karena apa? Mungkin bisa jadi karena dia hyper, atau mungkin karena dia ngerasa punya sindrom princess. Dia ngerasa jadi princess kalau dia punya banyak laki-laki. Dia ngerasa jadi princess kalau dia dipakai rame-rame. Mungkin kan ada yang seperti itu. Gimana dengan fakta itu, mau dihilangkan? Banyak juga istri-istri yang sudah dicukupin, pakaiannya bagus, makanannya cukup, tapi tetap main gadun. Karena kenapa? Pengen beli mobil mewah, pengen pakai BMW, pengen pakai Mercy. Itu karena rasa nggak cukup. Kenapa lo menutup mata dengan fakta-fakta itu? Banyak sekali perempuan yang sudah bahagia dengan pasangannya, tapi ketika dia ketemu dengan lawan jenis yang dia sukai ya, terutama ya, dia menceritakan seolah hidupnya tidak bahagia, seolah-olah hidupnya menderita kurang A, B, dan C. Pokoknya banyak kurang. Padahal kekurangan itu tidak ada dalam diri laki-laki. Kenapa? Itu upaya playing victim. Set up. Biar perselingkuhannya ini dianggap benar. Karena beralasan, oh wajar ya kamu selingkuh, wajar ya kamu cari cowok lagi. Karena kamu banyak yang kurang dalam pasangan kamu. Cowok juga banyak yang melakukan itu kan? Playing victim seperti itu. Atau jangan-jangan lu tipe laki-laki yang gampang dibohongin sama orang-orang yang suka playing victim, tipe defensif seperti ini, yang selalu mendesain cerita seolah-olah kebenaran yang paling mutlak adalah kebenaran versinya. Kalau pakai logika lu seperti itu, nanti yang disalahin selalu korban dalam perselingkuhan. Nih, saya mau ngajak mikir ya. Seseorang itu kebahagiaannya tanggung jawab pasangannya atau tanggung jawab dirinya sendiri? Jawab. Kalau dilihat dari narasimu, udah fix. Jawabannya itu adalah kebahagiaan istri adalah tergantung dari suami, adalah tanggung jawab suami. Itu salah. Kenapa gue bilang salah? Karena begini soal kebahagiaan itu. Pertama, kebahagiaan kita tuh tergantung persepsi kita terhadap apa yang kita terima. Kita merasa cukup, apakah ini sudah cukup untuk yang kita butuhkan atau tidak. Tuh, yang kedua, tergantung sikap kita terhadap apa yang kita terima. Kalau kita sudah menerima sesuatu yang sudah cukup untuk kita, lantas kita membanding-bandingkan kepada orang lain, lagi dan lagi apa yang sudah kita terima itu menjadi kurang. Contoh, misalkan suami sudah belikan perempuan atau istrinya atau pasangannya baju, sudah dicukupkan makannya, sudah dikasih tempat tinggal yang layak, yang gak kena bocor, yang gak kena panas, tapi dia tetap menginginkan pakaian-pakaian branded LV dan lain-lain seperti teman-teman arisannya. Suaminya tidak memenuhi itu, maka timbullah stres dari keinginan yang belum tercapai. Stres itu lama-kelamaan akan didefinisikan sebagai kondisi yang tidak membahagiakan. Ketika dia tidak merasa bahagia, maka dia akan mencari jalan lain, mencari jalan keluar, mencari tempat yang berbeda untuk dia merasa mendapatkan apa yang diinginkannya, agar rasa stresnya itu menjadi hilang. Gak jarang itu ditempuh dengan cara yang menyimpang, cari gadun lah, cari laki-laki lain lah yang bisa beliin barang branded tersebut. Nah, kalau udah seperti itu salah siapa? Kalau pakai logikamu, nanti laki-laki punya alasan buat selingkuh karena dia gak bahagia sama istrinya. Kenapa? Istrinya gak tobrut, makanya dia selingkuh sama yang tobrut. Nanti pakai logika yang sama laki-laki, jangan salahin aku selingkuh, gak usah ngecek handphone aku dan lain-lain. Tanya, kamu sudah membahagiakan aku apa tidak? Nanti laki-laki jawab, enggak, aku gak bahagia karena kamu gak tobrut, makanya aku cari cewek yang tobrut. Dan dengan segala macam alasan lain gitu loh. Selingkuh sama perempuan yang tinggi karena istrinya kurang tinggi misalkan. Selingkuh sama perempuan yang rambutnya lurus karena istrinya rambutnya keriting. Karena yang membahagiakan itu adalah keinginan-keinginannya. Persepsinya begitu. Bahaya kalau pakai logika itu.
Ini kita kasih analogi, seandainya ada pengemis minta uang buat makan, saya belum makan, dikasih 15.000, dikatain sama pengemis, ih pelit banget, saya belum makan dikasih 15.000, lah kan bisa makan pakai 15.000, dia pengen 50.000. Nah kalau lo dapat pengemis yang seperti itu, mau lo apain? Kalau gue mau gue ludahin. Sama, perempuan atau laki-laki yang menganggap dirinya tidak bahagia dengan apa yang sudah diberikan dan sebetulnya itu cukup, itu masalahnya bukan dari pemberiannya, tapi dari dirinya sendiri yang tidak mampu membahagiakan diri dengan apa yang dia terima. Itu poinnya, Bang Ganteng. Udahlah, jangan nyebar-nyebar pemikiran aneh lah Bang lah. Dunia ini sudah aneh. Pemikiran orangnya udah kacau-kacau, jangan tambah runyam lah. Kamu punya followers, pakailah buat nyebar-nyebar yang baik-baik. Sebelum bikin postingan, tanya dulu lah sama orang-orang, gue ngomong kayak gini baik apa enggak gitu. Jangan lupa, tanyanya sama circle temen yang bijak. Jangan di circle temen mabok, ditanyain ini bagus atau enggak. Bukan kenapa-napa, bukan mendiskreditkan orang-orang yang suka mabok gitu ya, tapi potensi untuk mendapatkan masukan yang bijak itu kecil gitu ya. Minimal punya circle ngaji, circle pemikir gitu, baru bikin konten-konten yang sifatnya share pemikiran gitu ya Bang ya.